Dan kita sekarang juga sudah tersambung ya untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang kisah mereka dengan tenaga kesehatan dari ini ada Dr. Sally Famela Cassandra. Hai Dr. Sally, dan juga nggak hanya Dr. Sally di sini yang cantik sekali siang ini Dr. Sally, ini juga ada pengajar Mas Afan Fahur Rahman yang terus berjuang di garda terdepan ini dua-duanya sama untuk melawan COVID-19 begitu. Selamat siang Mas Afan dan juga Dr. Sally. Ya, selamat siang Mbak Hanum dan Mbak Sarah. Mbak Sarah. Oke, baik kita ke Dr. Sally terlebih dahulu ya, Sarah ya. Betul, ya. Dr. Sally, kita sama-sama tahu di tengah pandemi ini para tenaga kesehatan tidak hanya dokter, suster, tapi semua yang bertugas di garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini harus terus berjuang bahkan sampai detik ini begitu. Kalau Dr. Sally sendiri yang Dr. Sally rasakan, apa sih tantangan tersendiri selama membantu pasien COVID ini? Silakan dokter. Ya, tantangannya sih awalnya pasti saya takut ya, karena kan ini memang hal yang baru, COVID-19 ini memang hal yang baru. Tapi karena ini sudah menjadi kewajiban saya sebagai dokter, jadi saya terjun ke sini menghadapi pandemi ini sesuai dengan skill dan kemampuan saya. Dan sesuai dengan sumpah dokter saya, membaktikan hidup saya demi kepentingan kemanusiaan, seperti itu. Oke, ini selanjutnya kita tadi udah mendengar Dr. Sally, nih aku mau nanya nih sama Mas Afan nih. Apa sih yang membuat Mas Afan nih kemarin aku lihat juga gitu kan mendatangi rumah-rumah dari murid-murid yang nggak punya gadget untuk belajar online. Ini motivasi awalnya tuh apa sebenarnya? Iya Mbak, jadi di awal masa pandemi itu kan diberlakukan tentang penutupan sekolah sebagai tempat belajar mengajar. Tetapi sekolah tidak libur, hanya saja pembelajaran itu dialihkan ke rumah masing-masing. Bagi sekolah-sekolah yang memungkinkan untuk melakukan pembelajaran daring, maka kemudian menggunakan pembelajaran daring. Tetapi kebetulan karena di daerah saya atau di sekolah saya tidak bisa melakukan pembelajaran daring berkaitan dengan minimnya fasilitas yang tidak dimiliki oleh siswa, maka mau tidak mau untuk memastikan siswa saya tetap belajar, sayalah yang harus turun ke lapangan, menjumpai siswa saya satu persatu, menemani mereka belajar. Waduh, luar biasa sekali. Saya langsung kangen sama guru-guru saya loh, Mas Afan. Mulia sekali. Betul-betul pahlawan tanpa tanda jasa. Betul. Ini benar ya, walaupun di masa canggih seperti sekarang ini, tapi masih saja ada keterbatasan akses jaringan internet. Tapi kalau berbicara tentang akses, bagaimana ini Mas Afan bisa menggapai rumah murid-murid ini satu persatu? Boleh diceritain nggak sih Mas Afan, ini ada berapa banyak murid yang didatangi di setiap harinya dan butuh waktu berapa lama dari satu rumah ke rumah lainnya Mas Afan? Ya, kalau startnya sama ya Mbak ya, jadi sekira jam 7 itu saya sudah dalam perjalanan ke rumah siswa. Dari rumah saya itu harus menempuh perjalanan 20 kilo ke sekolah. Dari sekolah kadang saya ngambil buku, kadang ngambil media yang lain, kemudian saya melanjutkan perjalanan ke rumah siswa satu persatu. Ada rumah siswa saya yang jarak tempuhnya 2 kilo dari sekolah, ada yang 1,5 kilo gitu. Kalau proses pembelajarannya tidak begitu lama Mbak, kisaran 25 menit, jadi bergantung pada daya serap anak-anak. Tetapi mereka biasanya menunggu kedatangan saya dari rumah ke rumah. Dalam satu hari kalau kondisi cuaca lagi bersahabat, atau cerah atau bagus, saya biasanya mampu menjangkau 8, bahkan pernah 11 rumah siswa. Tapi kalau dalam kondisi cuaca yang kurang bagus, kadang hujan, karena di awal-awal itu masih hujan. Sekarang aja kadang masih hujan, itu saya hanya mampu 4 rumah atau 5 rumah. Karena kebetulan akses jalan ke rumah saya, ke rumah siswa saya itu Mbak sulit. Jadi selain becek juga licin. Bahkan ada beberapa rumah siswa saya yang kalau kondisi hujan atau selepas hujan, saya tidak bisa menjangkaunya dengan naik motor. Jadi motor harus saya titipkan di rumah siswa yang lain atau di tetangga siswa saya itu. Kemudian saya melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki ke rumah siswa. Ya ampun. Itu kadang yang sehingga tidak bisa langsung cepat-cepat ke rumah. Gitu. Itu walaupun jalannya kurang bagus, tapi Pak Afan ini tetap bersemangat untuk mengajar anak didiknya ya, begitu ya. Merinding loh saya. Iya, makanya nih sungguh mulia sekali. Nah ini kita kembali nih ke Dr. Sally. Ini kan bertepatan pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Ini bagaimana sih
dari Dokter Sally ini sebagai garda depan memaknai kemerdekaan Indonesia pada tahun ini? Ya, sebetulnya untuk kemerdekaan tahun ini tentunya berbeda ya dengan yang dulu, yang untuk tahun 1945. Karena kalau dulu kan kita berperang melawan penjajah yang nyata, yang jelas di depan mata, yang terlihat. Kalau sekarang musuh kita benar-benar tidak terlihat. Jadi itu sih yang tantangan terbesar. Makanya harusnya kita tetap kembali semangat 45 seperti dulu untuk mengembalikan kemerdekaan kita dan merdeka dari COVID-19 ini, seperti itu. Oke, Dokter Sally, tapi berbicara tentang petugas kesehatan, tentunya fokus kesehatan ini juga tertuju pada teman-teman tenaga kesehatan yang bekerja di sana, khususnya untuk yang di Wisma Atlet. Bagaimana kabar teman-teman yang lain, Dokter Sally? Hari ini kan perayaan 17 Agustus, begitu ya Pak, membuat acara virtual tersendiri untuk menghibur hati di tengah kondisi pandemi seperti ini. Ya, jadi tadi teman-teman dari tenaga kesehatan, dari dokter dan perawat, kemarin malam kita kan jaga, jadi kita sama-sama menghias hazmat kita dengan gambar-gambar yang bertemakan kemerdekaan Indonesia. Jadi ya gitu. Jadi dan ada stiker-stiker juga. Dan itu membuat betul. Jadi itu sih yang buat kita semangat untuk menyambut hari ini. Jadi kemerdekaan Indonesia kali ini harapannya ya kita tetap semangat biar kita bisa menang lawan corona. Setuju sekali. Tadi kan Dokter Sally bilang ini menghias hazmatnya. Bisa dikasih lihat nggak hasil hiasan hazmat untuk 17-annya, Dokter Sally? Oh, boleh. Banyak. Mana. Gimana cara ngeliat ini ya, Pak? Oke. Ini nih ya, kita lihat hasil karyanya para tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Di tengah pandemi 17 Agustusan. Mana tuh dokter? Agak ke atas dikit. Nih. Oh, jadi bagus. Seperti ini. Ini punya Dokter Putri, dia TNI AL, dia gambar sendiri. Dan ada juga yang gambar lain. Ada gambar Garuda, ada gambar bendera dan lain-lain. Jadi di sini kita pinginnya ada euforia, tetap ada euforianya. Tapi karena kita terbatas kan ya, karena kan kita harus tetap bekerja dalam shift, jadi kita nggak mungkin untuk melakukan seperti dulu nih lomba 17-an kan nggak mungkin ya. Betul. Jadi kita bikin ide aja untuk menghias hazmat kita, dan pasien-pasien pun juga antusias melihatnya. Jadi ada yang foto juga seperti itu. Jadi ada euforianya untuk 17 Agustus kali ini, betul. Oke. Jadi disempetin tetap merayakan kegembiraan di tengah kemerdekaan ini juga mungkin ini ya, sembari unjuk gigi ternyata tenaga-tenaga kesehatan ini juga jago gambar. Betul. Bikin di hazmatnya luar biasa sekali. Oke, itu tadi Dokter Sally. Kalau kita ke Pak Afan ini biasanya kan kalau anak sekolahan, guru-guru, walaupun tanggal merah tanggal 17 Agustus kita harus ke sekolah untuk upacara. Hari ini di tempat Pak Afan ngajar gitu. Seperti apa perayaannya Pak? Apakah semuanya serba virtual? Boleh diceritain? Ya, kalau untuk hari ini saya memang menyarankan karena libur di sekolah, saya menyarankan ke anak-anak jika punya televisi, maka saya sarankan untuk mengikuti upacara di televisi. Setidaknya dalam 3 menit mengikuti pengibaran bendera merah putih, kita hening, kita menghormatinya. Saya pun juga seperti itu tadi, mengikuti upacara bendera lewat televisi. Oke. Saya sarankan ke anak-anak juga untuk hari ini. Ada tugas tambahan nggak nih Pak Afan buat murid-muridnya dalam tema 17-an? Kalau tugas tambahan sih sebenarnya nggak ada, cuma yang saya minta nanti ketika saya kunjungan berikutnya mulai besok ini misalnya, saya minta mereka untuk bercerita, untuk menceritakan ulang apa yang dilakukan pada saat hari kemerdekaan hari ini. Jadi bagaimana mereka mengikuti upacara bendera di televisi, saya minta untuk bercerita. Jadi sederhana Mbak, tetapi untuk anak-anak itu sebenarnya sudah melatih bagaimana kompetensi berbicaranya itu. Oke, luar biasa. Jadi storytelling ya, menceritakan kembali. Nanti kalau ada yang cerita nonton Pak Guru di CNN Indonesia gimana Pak? Nilainya paling bagus pasti ya. Oke. Baik, kita kembali. Oke, jadi semua muridnya Pak Afan lagi nonton bareng. Lagi nonton ya, biar nilainya bagus. Bener, nonton Pak Guru. Enggak. Oke, baik. Kita kembali ke Dokter Sally. Dokter Sally, kalau sampai hari ini sendiri
sendiri di rumah sakit Wisma Atlet? Apakah pasien positif COVID-19 ini terus bertambah? Lalu bagaimana treatment, kita udah memperpanjang masa PSBB transisi sampai keempat kalinya sampai hari ini, dan dokter mungkin bisa melihat sendiri di televisi ataupun media-media lain bahwa walaupun sudah di tengah kondisi PSBB begitu ya, sudah pembatasan transisi begitu seperti ini, tapi masih banyak saja orang yang melakukan aktivitas ataupun membuat kerumunan begitu. Kalau kondisi yang dokter hadapi sendiri di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini seperti apa sih, Dok? Apakah masih banyak pasien-pasien positif COVID yang ada di sana? Betul, memang masih banyak ya, sesuai dengan grafik yang ada di kementerian. Jadi memang di sini memang kenyataannya memang masih banyak. Cuman yang banyak itu tadi yang tidak bergejala, dan yang seperti yang saya bilang tadi, karena ini kan virus yang tidak kelihatan, jadi masyarakat mungkin saat PSBB ya untuk mungkin sedikit longgar lah, karena tidak melihat secara langsung, dan mungkin ada yang mungkin tidak percaya atau bagaimana, tapi kami sarankan untuk tetap melakukan protokol-protokol kesehatan yang memang sudah kita himbau selalu gitu. Oke, ini kan dokter-dokter dan tentunya dokter Sally ini kan berjaga di Wisma Atlet, itu kan berkontak langsung ya setiap harinya menangani para pasien COVID-19. Nah ini bagaimana untuk proteksi diri sendiri bagi para tenaga kesehatan? Ada nggak sih proteksi diri khusus yang diterapkan oleh dokter Sally gitu? Oke, jadi untuk proteksi diri kita di sini ada mengedepankan safety first ya. Jadi kita menggunakan APD, dan saat menggunakan APD itu kita double check dengan teman depan kita. Jadi apakah sudah tertutup rapat atau belum, itu kita akan selalu cross check. Dan setelah kita selesai bekerja, akan langsung dekontaminasi. Jadi untuk safety first itu insya Allah aman ya kalau kita menjalankan protokolnya dengan benar seperti itu. Dan kalau untuk diri saya sendiri ya seperti untuk kita semua ya, jadi makan makanan yang bergizi, minum vitamin juga itu perlu juga, dan olahraga tentunya gitu. Di sini kita juga menerapkan physical distancing juga, dan pakai masker tentu pasti. Walaupun kita tenaga kesehatan, tapi kita tetap melakukan protokol-protokol itu gitu. Oke, dan ini patut dicontoh ya, tidak hanya oleh tenaga kesehatan lainnya, namun juga semua masyarakat. Karena penggunaan masker ini untuk kita dan lingkungan. Terakhir mungkin dari Pak Afan boleh memberikan harapannya di hari kemerdekaan ini, dan di tengah pandemi ini, semoga pandemi ini tidak lebih panjang lagi, dan Pak Afan bisa kembali mengajar tatap muka di kelas bersama murid-murid. Mungkin ada sedikit pesan untuk murid-murid Pak Afan dan juga semua siswa di seluruh Indonesia, Pak. Betul. Jadi pandemi ini kan memang sesuatu yang tidak kita duga. Kedatangannya pun tiba-tiba menghantam kita. Nah, paling tidak meskipun kita sekarang sudah berada di masa pandemi, kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Karena untuk merdeka itu kan kita butuh bagaimana membuang kebodohan-kebodohan. Nah, proses pembelajaran di masa pandemi kan tidak harus berhenti. Kita tetap harus berusaha, kita harus tetap optimis bahwa Indonesia itu akan baik-baik saja. Apalagi sekarang kita sudah memperingati hari ulang tahun yang ke-75 Indonesia. Bahwa kita memang beragam itu pasti, karena Indonesia itu kan memang terdiri dari beberapa suku bangsa. Profesi sama, saya sebagai pendidik tetap harus mengabdi, menjalankan tugas sebagai pendidik, sama seperti Dokter Sally yang juga bidangnya gitu. Anak-anak di seluruh Indonesia ya tetap harus belajar, tetap optimis bahwa kita akan baik-baik saja. Yang penting misalnya pada saat belajar itu, kalau pembelajaran tatap muka seperti yang pernah saya lakukan ke rumah siswa, termasuk sampai hari ini, saya tetap mempertahankan atau memperhatikan protokol kesehatan. Jadi anak-anak akan tetap cuci tangan dulu sebelum memulai pembelajaran, atau saya kadang bawa hand sanitizer itu. Jadi saya semprot dulu, kemudian anak-anak pakai masker, saya juga pakai masker. Meskipun memang terkadang ketika sudah lama anak-anak itu merasa sesak gitu kalau pakai masker. Ya nggak apa-apa, dibuka dulu sebentar, nanti dipakai lagi. Ya. Betul. Oke. Harapannya pandemi segera berakhir dan kita sembuh dari Amin. Nah, itu tadi harapan, tapi tidak mengakhiri percakapan kita dengan Pak Afan dan juga Dokter Sally. Masih lanjut lagi habis ini, Sarah. Karena spesial program Merdeka dalam Pandemi akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, kami masih bersama Dokter Sally dan juga Pak Afan Fatur Rahman. Nah, ini
aku mau kembali bertanya kepada Dokter Sally ya. Ini kan kemarin-kemarin itu saya sempat melihat bahwa ada beberapa tenaga medis yang memang bekerja untuk mengobati pasien COVID-19 itu takut gitu untuk pulang ke rumah karena takut menularkan COVID-19 ke keluarganya. Apakah misalnya Dokter Sally itu merasakan hal yang sama seperti tenaga kesehatan lain yang seperti itu? Ya, Mbak. Jadi pastinya takut ya, karena kita yang muda ini kan belum tentu bergejala dan bisa jadi kita membawa virusnya dan menularkan. Pastinya takut, tapi kita punya protokol. Jadi sebelum kita pulang ke rumah, gitu kan, kalau dari Wisma Atlet sendiri kita memang harus dikarantina dulu selama 14 hari sebelum kita keluar dari Wisma Atlet seperti itu. Kalaupun memang dia bekerja selain di Wisma Atlet, misalnya di rumah sakit yang lain, dia tentunya kalau pulang dan pergi dari rumah itu punya protokolnya. Jadi misalnya pulang ke rumah dia harus segera bajunya harus dipisahkan, kemudian dicuci dengan air hangat, kemudian langsung mandi dengan sabun yang mengandung antiseptik seperti itu. Jadi sebetulnya dari kami memang sudah ada protokolnya seperti itu. Jadi kalau memang itu dilaksanakan ya insya Allah sih aman sih. Oke, jadi tetap harus strict sama protokol yang sudah ditentukan sama pemerintah ya dokter ya. Oke, sekarang kalau boleh kita bicarakan tentang pandemi dan nanti yang akan ke depannya seperti apa. Mungkin kita ke Pak Afan terlebih dahulu. Pak Afan, sekarang menjadi tantangan besar untuk semua siswa-siswa kita, lalu juga guru-guru dan pihak sekolah ini diminta juga untuk adjust dengan kondisi pandemi ini di mana semua akhirnya bergeser ke online. Pembelajaran secara virtual begitu. Kalau yang Pak Afan alami sendiri selain Pak Afan harus door to door menggapai siswa-siswa yang susah untuk mengakses internet ataupun memiliki gadget, apa sih Pak tantangan tersendiri untuk kedepannya kalau Pak Afan lihat? Ya, kalau saya sendiri memang dituntut untuk selalu berkreativitas gitu. Jadi mendatangi rumah siswa satu persatu di tengah pandemik seperti ini kan sebenarnya ada tantangan khusus gitu. Yang pertama tentang menjaga protokol kesehatan. Yang kedua, kita harus menghindari rasa bosan pada siswa. Nah saat ini kan siswa lagi didera oleh ketakutan dalam tanda kutip terhadap pandemi ini. Jadi tidak boleh kumpul, tidak boleh ke sekolah, akhirnya kan di rumah terus. Rasa bosan itu sudah ada. Pada saat seorang guru itu mendatangi siswanya, pada saat mendampingi untuk belajar, maka harus ada kreativitas yang dibuat, itu tantangan tersendiri sehingga pembelajaran tidak monoton, tidak bosan gitu. Maka yang dibutuhkan adalah media-media pembelajaran yang kreatif. Misalnya, saya pada saat mendatangi siswa selalu membawa media-media, walaupun tidak setiap hari, membawa media-media yang membuat mereka senang belajar. Ada siswa-siswa saya misalnya, saya bawa boneka. Saya bawa boneka, ini ada bonekanya. Boleh, Mbak? Jadi yang seperti ini nih, Mbak. Oh, lucunya. Oke, ini salah satu bentuk kreasinya Pak Afan ya. Boleh dikasih contoh nggak Pak Afan gimana kalau lagi ngajar pakai bonekanya? Ya. Halo, apa kabar? Ya ampun kerennya. Luar biasa. Saya mungkin kalau misalnya diajarin sama guru saya dulu dengan boneka kayak gitu makin semangat kayak belajarnya. Oke. Ini nama bonekanya siapa Pak Afan? Aku namanya Kia. Namanya Kia dia. Oh. Kia, ya. Iya. Oke. Kia gimana selama ini ngajar murid-murid siswa-siswa ini supaya nggak bosen? Kia aktivitasnya ngapain aja? Iya, aku bantu ke Afan. Afan itu kalau ngajar kan doa aku. Ya, Kia ya. Terus aku yang ngajarin 1+1, 2+5. Begitu. Itu seperti itu, Mbak. Oke, berarti Kia belajar duluan sama Pak Afan sebelum ngajarin siswa-siswa yang lain ya? Pinter dong Kia. Kebalik. Oh kebalik. Gimana tuh? Afan yang belajar sama aku. Gemes sekali. Betul. Aku cantik kan? Cantik dong. Poninya apalagi naik-naik ke atas gitu Kia, cantik sekali. Jadi kalau saya bawa Iya. ya saya bawa Gia itu Mbak ke anak-anak. Cuma mereka kan yang ditagih selalu mana Kia. Kalau pas lagi nggak dibawa, ditanya sama anak-anak, kok Kia nggak dibawa? Jadi seolah-olah
saya tanpa Kia itu hambar. Oh, sayur tanpa garam Pak Afan tanpa Kia ya? Iya, gitu. Oh, gemes ya. Salah satunya ya saya bawa ini. Apa lagi? Ada lagi yang Ada lain lagi? tapi Oke. Dengan berbagai media kreatif ya, Kia dan juga Pak Afan ini menyampaikan pelajaran pada murid-murid supaya nggak boring. Benar. Nah ini kita kembali nih ya ke Dokter Sally nih. Dokter nih, kalau misalnya dokter melihat setelah pandemi itu di dunia kesehatan dan juga kedokteran, ada perubahan nggak? Karena kan kita melihat nih sekarang ada beberapa platform online yang menyediakan konsultasi dengan dokter melalui online gitu. Iya betul. Jadi yang saya lihat dari karena pandemi ini, saya melihat bahwa keterbatasan itu menuntut kita makin kreatif ya sebenarnya. Jadi seperti Pak Afan tadi, jadi dia punya cara lain ya untuk mengajar muridnya gitu. Begitu pula dengan di bidang kesehatan. Jadi ada namanya telemedicine. Jadi memeriksa pasien dari jarak jauh seperti itu. Dengan adanya pandemi seperti ini, maka harapannya adalah teknologi itu akan semakin berkembang. Jadi nantinya pasti akan terjadi upgrade-upgrade terbaru di bidang kesehatan seperti itu, gitu. Oke. Pastinya akan ada. Oke, Dokter Sally mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini bisa ditambahkan sedikit. Ini masih banyak aja orang yang bandel, nggak mau pakai masker gitu kalau keluar-keluar ya. Mungkin Dokter Sally bisa memberikan imbauan kalau dokternya yang ngomong cantik pasti didengerin nih sama masyarakat ya. Silakan dokter. Iya, jadi sebenarnya saya di sini mewakili teman-teman tim dokter dan seluruh tenaga kesehatan dari Wisma Atlet. Saya menghimbau seluruh masyarakat bahwa kita tidak bisa sendiri, kami tidak bisa sendiri. Memang kita harus bersama, seperti tagline-nya ya, kuat karena bersama. Jadi kita harus benar-benar bareng-bareng karena itu demi masyarakat itu sendiri dan bukan hanya untuk kita aja. Karena kalau misalnya masyarakat itu terkena atau positif, itu akan merugikan masyarakat itu. Karena dia harus kita isolasi kan, harus kita karantina. Nah itu jadi karena di karantina itu maka akan mungkin kehilangan pekerjaannya atau mungkin tidak bisa produktif lagi seperti itu. Jadi himbauan kita bukan untuk memaksa atau menyuruh atau gimana, tapi untuk kebaikan masyarakat itu sendiri seperti itu. Setuju. Oke, Iya. setuju banget. Nah, ini kalau misalnya Dokter Afan gimana nih? Pak Mas Afan? Pak Afan, ya ampun, maaf Pak Afan ya. Amin, Jadi mungkin nanti kecampur. akan ngambil dokter. Amin. Dokter. Amin. Silakan Pak Oke, Afan, Pak Afan. harapannya untuk murid-murid, siswa-siswa dimanapun mereka berada tetap semangat dan juga dari Kia boleh juga silakan Pak Afan. Ya. Ya, kalau harapan saya bahwa sekarang kan pada saat pandemik seperti ini kurikulum sudah mulai ditinjau ulang. Akhirnya ada beberapa bagian yang dalam tanda kutip untuk sementara barangkali bolehlah dipikirkan. Kan pembelajaran sekarang sudah dialihkan pada pembelajaran yang lebih humanistik, yang lebih implementatif. Jadi anak-anak sekarang itu lebih diarahkan pada pembelajaran life skill, bagaimana mereka punya skill. Kalau seperti di tempat saya misalnya kan kebetulan rata-rata kan dari keluarga petani. Jadi kan di life skill itu bagaimana mengajarkan vokasi juga pada anak-anak, vokasi dasar, bagaimana mereka mengenal peralatan pertanian, bagaimana mereka memahami fungsi-fungsinya. Ini juga akhirnya anak-anak sambil lalu belajar, sambil lalu bermain, tetapi mereka dapat pemahaman tentang dunia mereka gitu. Nah, harapannya yang lain adalah bahwa meskipun kita berbeda, ada yang pembelajaran daring, ada yang pembelajaran luring atau pembelajaran langsung, tetapi kan tujuan kita sama, bagaimana kemudian kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa ini dan mudah-mudahan karena ke depan bangsa Indonesia ini adalah milik mereka, generasi muda yang sekarang. Jadi estafetnya nanti akan diberikan pada mereka sehingga mereka sudah bisa belajar dari masa pandemi sekarang, mereka fight, kemudian mereka jadi pemimpin-pemimpin masa depan yang hilang. Amin, semoga ini. Terima kasih banyak Pak Afan, Kia dan juga Dokter Sally. Ini keduanya adalah profesi. Iya, terima kasih Kia, dadah. Ini dua-duanya
adalah sama-sama profesi yang sama-sama panggilan jiwa. Betul. Sarah, sama-sama berjuang di garda terdepan. Salam untuk semua rekan-rekan guru, salam untuk semua rekan-rekan tenaga kesehatan yang bertugas. Semoga sehat selalu dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Pak Afan, Dr. Sally, terima sampai kasih. jumpa. Terima kasih Bye-bye, sudah Gia. bergabung bersama kami. Gemes. Oke. Ya, spesial program